dari Nabi kita dan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bertemu pada siang hari ini tidak lain untuk melaksanakan persiapan dalam rangka penilaian akhir tahun bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatisari kelas 10 dan 11. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun tidak bertemu langsung. Adapun acara pada kegiatan hari ini yaitu ada pembukaan, kemudian yang berikutnya ada pemaparan terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun di semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, kita semua diberikan sehat walafiat sampai selesai dan insya Allah selamanya dijauhkan dari semua musibah, wabil khusus musibah pandemi COVID-19 yang pada saat ini sedang mewabah. Berikutnya adalah pemaparan terkait dengan penilaian akhir tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Nugraha SPD. Kepadanya kami persilahkan. Mohon atur nuhun Ibu Sri atau kanggo waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah bergabung. Antun Bu Lirantiani tadi ada kendala tapi insya Allah join kembali. Satacana Bapak dan Ibu apunten diwagel waktosna margi ada agenda sekolah yang sangat mendesak yang perlu kita laksanakan di akhir tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin sebelum lebih jauh saya menyampaikan dulu latar belakang acara PAT ini. Yang pertama, beberapa hari yang lalu dari kepala sekolah menyampaikan bahwa dari pihak pengawas sudah meminta jadwal PAT ke tiap sekolah dan diberikan waktu rentang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 19 karena tahun pelajaran 2019-2020 itu akan berakhir di tanggal 19 Juni 2020. Oleh karena itu dalam hitungan hari kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian akhir tahun. Walaupun sekarang keadaannya siswa sedang belajar dari rumah. Oleh karenanya pelaksanaan PAT juga menyesuaikan sehingga kita tidak bisa menghadirkan para siswa ke sekolah. Dan pelaksanaan PAT tidak bisa diselenggarakan secara tatap muka mengingat surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang memperpanjang proses belajar dari rumah. Kemudian di selangkah yang selanjutnya saya sudah berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah juga dengan beberapa rekan kepala kompetensi kalian yang konsep pelaksanaan PAT yang kami tawarkan sudah yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu yang dimuat di web sekolah itu kami tawarkan ke Bapak Kepala Sekolah dan juga Lokasek tugas kepala kompetensi kalian. Jadi konsep pelaksanaan ini sebelumnya mempertimbangkan evaluasi dan juga hasil survei dari pelaksanaan pembelajaran belajar di rumah yang kami share beberapa minggu yang lalu. Dari hasil survei tersebut itu sebetulnya mayoritas anak-anak dari segi pendukung itu mereka siap seperti handphone, smartphone atau laptop. Smartphone itu paling banyak mereka punya. Kemudian ketika ada pertanyaan bagaimana kekuatan sinyal dan
paketnya sebagian besar juga mereka punya siap gitu. Hanya kami juga mempertimbangkan ada sekitar 10 atau sampai 15% yang menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan, dalam hal ini kesulitan memiliki paket kuota internet. Hal ini mungkin berhubungan dengan mohon maaf dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing, apalagi di tengah pandemik ini banyak orang tua yang biasa bekerja mungkin harus dirumahkan dan juga memukul sektor wirausaha maupun usaha kecil menengah. Oleh karena itu, awalnya kami mau melaksanakan PAT konsepnya itu secara full online melalui Google Form seperti biasa. Namun setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya disepakati pelaksanaannya itu semi online. Apa maksudnya semi online? Semi online ini pertama soal tetap dibagikan secara online. Kita nanti akan menggunakan media WA dari grup kelas, wali kelas. Kenapa? Karena kalau dikelola satu grup itu akan kerepotan. Jadi kita akan meminta bantuan pengkondisian pembagian soal ini dari grup WA di kelas masing-masing yang adminnya itu Bapak Ibu wali kelas. Insya Allah semua kelas memiliki WA grup ya. Kemudian pengerjaannya, nah ini yang maksud semi online atau tidak full online itu dalam hal segi pengerjaannya. Jadi nanti anak mengerjakan soalnya itu di rumah masing-masing dari soal pertama sampai dengan soal terakhir di hari terakhir. Nanti hasil jawaban tersebut akan dikumpulkan dan nanti wacananya anak-anak itu hadir ke sekolah dengan dijadwalkan untuk menyerahkan lembar jawabannya. Hal ini juga sebetulnya ada misi lain. Misi lainnya itu apa? Misi lainnya itu pada saat nanti mengumpulkan lembar jawabannya, nanti ada mungkin dari teman-teman atau tim dari Bank Mini untuk mensinkronkan laporan administrasi dari tiap siswa. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan ada siswa yang diberikan rezeki keluarganya sehingga ada kontribusi administrasi ke sekolah, karena saya yakin dari seluruh siswa kelas 10 dan 11 mungkin ada beberapa di antara mereka yang siap atau orang tuanya ingin menyelesaikan administrasinya, walaupun memang situasinya sekarang cukup sulit, tetapi kita coba fasilitasi barangkali ada siswa yang hendak menyelesaikan administrasi. Itu latar belakangnya bagaimana konsep pelaksanaan PAT. Jadi saya kira untuk kepanitiaan PAT ini agak sedikit lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Dalam arti tidak terlalu diberatkan dengan persiapan pelaksanaan ujiannya. Biasanya kan kita kalau tatap muka itu harus membuat soal di upload ke server, kemudian harus mempersiapkan laptop, jaringan dan segala macamnya. Tapi karena sekarang lewat online, mungkin kita akan disibukkannya nanti pada saat pengumpulan lembar jawaban di sekolah. Oke, kita akan membuat jadwal tidak di satu harikan semua. Dan ini mungkin nanti kalau memang Bapak Ibu berhalangan, ini bisa dipiketkan gitu. Mungkin nanti jadwal pengumpulan hari ke-1 Bapak Ibu siapa gitu, 2 atau 3 orang, nanti besoknya piket lagi. Dan nanti lembar jawabannya itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop per mapel dan juga per kelas untuk diserahkan ke Bapak Ibu guru untuk dikoreksi. Begitu dari latar belakang pelaksanaan PAT, karena kita harus mengikuti protokol COVID-19 ya. Nah, secara umum mungkin sambil bisa dilihat untuk konsep pelaksanaan ini itu ada 3 tahap. Kalau boleh secara garis besar disampaikan ya. Tahap pertama, Bapak Ibu apakah bisa terlihat yang tampilan share layarnya, berbagi layarnya? Ini ada konsep pelaksanaan. Konsep pelaksanaan ini
ada 3 tahap. Pertama dari tanggal 29 sampai tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni itu berarti lusa ya. Sekarang tanggal 31, besok tanggal 1 Juni libur tanggal merah. Dan tanggal 2 Juni itu hari Selasa berarti. Tahap persiapan ini yang paling utama, kita meminta kisi-kisi dan naskah soal yang disusun berdasarkan MGMP. Jadi artinya soalnya tidak dibuat per Bapak Ibu guru. Misalkan bahasa Indonesia kelas 10 yang mengajarnya ada Ibu Ayu dan Pak Gumilar misalkan. Nah, tidak dibuat per per Bapak Ibu guru, tapi disatukan berdasarkan hasil musyawarah guru. Kemudian untuk yang kedua, bentuk soalnya itu sifatnya uraian 10 butir. Kenapa tidak pilihan ganda? Karena untuk pelaksanaan PAT ini kan tidak diawasi langsung oleh pengawas. Kalau misalkan pilihan ganda itu harus diawasi karena sifatnya jawaban pasti. Tetapi karena kita tidak dibatasi, jadi sifat soalnya itu yang sekiranya menggali potensi pendapat dan pemikiran dari para siswa, bukan kepada jawaban yang sifatnya pasti atau hafalan seperti itu. Sehingga bentuk konsep soalnya itu berkarakter HOTS. Nah, karakter soal HOTS ini yang perlu dipelajari bukan bukan definisi hafalan. Contoh apa yang dimaksud dengan transmigrasi misalkan. Nah, kalau itu kan sifatnya hafalan, tapi harusnya bagaimana manfaat transmigrasi terhadap pemerataan penduduk di Indonesia. Jadi yang kita gali itu adalah pendapat atau pemikiran siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran Bapak dan Ibu, seperti itu. Sehingga di sini menghindari terjadinya contekan atau soal yang sama dari satu siswa dengan siswa yang lain. Karena balik lagi, PAT ini kan tidak diawasi. Nah, saya kira kalau pemikiran dan pendapat itu pasti berbeda. Kalaupun sama persis, nah itu akan ketahuan berarti anak tersebut mencontek atau copy paste misalnya seperti itu. Lalu bentuk soalnya ini karena nanti itu sifatnya soalnya itu akan dibagikan dengan link ya, tidak masuk ke dalam dikemas dengan aplikasi lain. Itu nanti Bapak Ibu yang membuat soal boleh membuat soalnya karena berkaitan dengan soal hot. Mungkin ada yang hendak menyampaikan dikemasnya dengan Microsoft Word, ada yang dengan Microsoft Excel, mungkin kalau untuk mapel yang hitungan misalkan di akuntansi seperti itu. Ada yang PowerPoint. Nah, kenapa yang PowerPoint? Karena soal HOTS ini biasanya ditampilkan dulu ada kasus atau ada bahan pertanyaan, entah itu dari kejadian, entah itu dari dokumentasi, entah itu dari tayangan gitu ya. Nah, nanti baru dimunculkan pertanyaannya apa dari bahan materi soal tersebut. Atau Microsoft Visio. Microsoft Visio itu Microsoft yang sifatnya itu seperti chart gitu ya, seperti bagan. Kalau memang soalnya memungkinkan dikemas dengan Visio. Nah, jadi ini dikembalikan lagi kepada kecocokan pengemasan. Jadi nanti kita tinggal terima saja soalnya dari Bapak Ibu guru perwakilan MGMP. Kemudian naskah kisi-kisi dan soalnya dikirim ke email arsip. Sudah kami sampaikan duluan. Kemudian nanti panitia koordinator soal itu mengecek setiap harinya. Kita akan menunggu maksimal sampai tanggal 2 yang masuk ke email arsip. Terutama untuk jadwal mapel yang di hari-hari pertama ya, itu perlu didahulukan. Nah, nanti soal yang masuk di email arsip itu dipindahkan ke Google Drive oleh Google Drive email arsip untuk dibuatkan link berbaginya. Nanti link berbagi ini akan dibagikan ke para wali kelas. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu panitia akan saya masukkan ke grup wali kelas 10 dan wali kelas 11
untuk men-share link soalnya berdasarkan jadwal. Misalkan jadwal pertama hari Rabu itu PPKN dan pendidikan agama, ya udah berarti cuma 2 link saja yang di-share gitu. Jangan langsung sampai ke link hari terakhir. Nah, ini nanti dibuatkan linknya, soalnya dikirim ke grup wali kelas, nanti wali kelas men-share lagi di kelas mereka. Itu. Jadi perantaranya di sini adalah wali kelas. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini eh, tanggal 3 Juni sampai 10 Juni ini sebenarnya baru estimasi ya. Kalau sebetulnya 3 Juni sampai 10 Juni ini 8 hari gitu. Biasanya kita 6 atau 7 hari udah selesai. Tapi saya alokasikan dulu, barangkali nanti ada remedial atau masa susulan. Nah, tanggal 3-10 Juni ini ujian dilaksanakan secara semi online. Kenapa semi online? Soalnya dibagikan secara online, namun mengerjakannya di rumah masing-masing dan dikumpulkannya manual ke sekolah. Itu maksudnya semi online. Kemudian nanti panitia koordinator soal dalam hal ini boleh dibagikan dulu ke ketua atau mau langsung dibagikan ke wali kelas, boleh. Nanti membagikan link soalnya per mapel sesuai jadwal per hari pelaksanaan. Jadwalnya nanti mangga dibuat oleh Bapak Ibu panitia. Nanti ada referensi pelaksanaan pas semester kemarin. Saya kira mapelnya masih sama, cuman dikurangi jadwal kelas 12 karena kelas 12 sekarang tidak ikut. Nanti insya Allah soft copy perangkat pelaksanaannya sudah ada di Ibu Fitri ya, sekretaris pas kemarin. Tinggal nanti diedit saja oleh Bapak Ibu yang panitia. Dan jangan lupa memasukkan konsep protokol penanganan COVID. Misalkan di proposalnya pelaksanaan PAT SMKN 1 Jatisari tahun pelajaran 2019-2020 dalam kurung berbasis protokol penanganan COVID-19 itu. Jadi supaya terlihat bahwa PAT ini kita mengikuti aturan. Kemudian nanti setelah dibagikan di grup wali kelas, anak-anak membuka soal di WA masing-masing. Berarti yang dibagikan linknya ya. Kenapa yang dibagikan linknya? Kayak tidak filenya, ini menghindari pertama supaya tidak terlalu besar ukuran memo atau ukuran paket data yang dipakai. Jadi kalau link itu kan sifatnya hanya tag saja, jadi nanti menghindari pengiriman yang mungkin setiap hari ada 2-3 soal oleh panitia maupun wali kelas sehingga tidak terlalu banyak memakan data kuota internet. Lalu nanti anak-anak mengerjakan soal di rumah, mengerjakannya di kertas lembar. Disarankan sih sebenarnya lembar folio bergaris, tapi kalau tidak ada, boleh lembaran buku tulis masing-masing di kertas lembar. Nah, lembaran itu nanti disimpan dari hari pertama sampai hari terakhir dan dikumpulkan. Misalkan selesai tanggal 10, nah mulai tanggal 11 ini nanti mulai pengumpulan. Misalkan tanggal 11 itu kelas atau per kompetensi misalnya. Misalkan untuk kompetensi tata boga dan tata busana. Nah, nanti kelas 10 boga, kemudian kelas 11 boganya, kelas 10 busana dan 11 busananya itu dijadwalkan. Misalkan kelas 10 boga kedatangannya jam 8 sampai jam 9. Nah, nanti kelas 11 boganya jangan langsung jam 9, harus diberi jeda. Kenapa? Karena sebetulnya tidak disarankan mengumpulkan banyak siswa ke sekolah, jadi tetap harus dibatasi. Jadi harus ada jeda minimal 1 jam. Misalkan dari jam 8 sampai jam 10 kedatangan pengumpulan naskah soal untuk kelas 10 boga. Jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, kelas 11-nya minimal 1 jam jedanya. Dari jam 10 sampai jam 11 gitu. Lalu nanti kelas 10 busananya dari jam 12 sampai jam 1. Nah, itu perlu diatur dan disesuaikan.
kita juga pengumpulan lembar jawaban ini perlu memperhatikan jangan sampai berbenturan dengan jadwal PPDB. Karena kita tahu PPDB dimulai tanggal 8 Juni untuk tahap 1 sampai tanggal 12. Berarti kita jangan membuat pengumpulan soal jadwalnya di tanggal 8 sampai tanggal 12. Kenapa? Karena rentang tersebut nanti mungkin akan banyak orang di sekolah. Jadi disarankan dari setelah tahap tidak berbenturan dengan jadwal PPDB. Nah, nanti juga seperti biasa tetap harus ada berita link absen. Link absen ini nanti bisa dibuat oleh panitia. Link absen ini nanti untuk di-share, cuman dibedakan antara kelas 10 dan kelas 11 gitu. Boleh memakai Google Form, boleh memakai Zoho ya. Mangga dipertimbangkan baik buruknya. Kalau Zoho plusnya itu ada authentic tanda tangan, ada fitur tanda tangan. Cuman kekurangannya Zoho itu maksimal hanya 200 responden atau 200 megabyte ya. Ini perlu kalau mau misalkan bukan Zoho mungkin perlu beberapa link gitu. Tapi kalau Google Form itu tidak terbatas respondennya. Hanya dia tidak ada fitur untuk tanda tangan dan GPS. Nah, itu ada plus minusnya dari absen melalui Zoho dan Google Form. Lalu juga nanti ada tetap berita acara. Nah, berita acara ini juga dalam bentuk link. Link berita acara ini yang mengisi adalah wali kelas, bukan siswa ya. Jadi cukup dibuat oleh wali kelas. Jadi dalam hal ini sebetulnya wali kelas juga sebagai pengawas secara virtual. Nah, itu tahap kedua, tahap pelaksanaan. Kemudian tahap terakhir itu tahap pengumpulan lembar jawaban. Nanti panitia seperti tadi saya sampaikan, panitia harus membuat jadwal untuk pengumpulan lembar jawaban. Jadi nanti harus ada yang standby. Boleh bergantian piket, misalkan satu hari 3 Bapak Ibu Guru, 3 personil dari panitia, atau memang mau bersama-sama mangga silahkan. Lalu nanti anak-anak per kelas itu tetap harus diatur protokol COVID-nya, tidak boleh bergerombol, tetap harus antri menyerahkan hasil lembar jawabannya. Berarti kalau ada 12 mapel, tiap anak berarti menyerahkan 12 lembar jawaban. Nanti tiap lembar jawaban dipisahkan ke dalam map ya sesuai dengan mapel dan kelasnya. Nanti kalau sudah terkumpul semua mapel lembar jawaban ini diserahkan ke Bapak Ibu guru untuk dikoreksi. Nah, kedatangannya di sini sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Ini hanya contoh saja, misalkan di setiap satu hari ada 4-5 kelas yang diagendakan hadir ke sekolah. Nah, kelas apa saja mangga telangkung Bapak Ibu panitia. Cuman yang pasti harus dibatasi waktunya dan diberikan jeda, tidak berdekatan jedanya. Dan yang paling penting, anak harus langsung pulang, tidak boleh menunggu di sekolah, tidak boleh berkerompol dulu, harus langsung ke sekolah. Mungkin nanti di sini juga akan ada agenda pensinkronan administrasi oleh rekan-rekan di Bank Mini. Ini saya dapat konfirmasi dari manajer Bank Mini, Bu Titik, untuk ikut menyisipkan agenda mensinkronkan administrasi sekolah pada saat anak-anak mengumpulkan lembar jawaban itu. Nah, di sini panitia nanti standby. Kita nanti saya sudah menyampaikan ke pihak sekolah agar panitia diberikan sarung tangan karet latek ya, supaya karena nanti Bapak Ibu akan menerima lembar berkas jawaban. Idealnya sih harusnya kalau di Dinas Pendidikan kalau ada acara pengumpulan berkas pada saat masa pandemi COVID ini, sebelum dimasukkan si berkasnya itu dijemur dulu, dijemur di bawah matahari. Tapi ya manggalah, apakah kita juga harus seperti itu atau tidak, saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Kemudian lembar jawabannya itu nanti dimasukkan ke dalam amplop,
berdasarkan mapel dan kelas ya. Jadi misalkan mapel IPA terapan kelas 10 boga, nah berarti satu map. IPA terapan kelas 10 busana satu, nah itu satu map lagi. Kemudian nanti di map-map tersebut diikat sesuai dengan mapelnya untuk diserahkan ke guru perwakilan dari MGMP. Ya, nanti setelah dikoreksi, ini tugasnya nanti Bapak Ibu guru di MGMP. Kita berarti sampai saat ini tugasnya sudah hampir selesai, tinggal nanti menunggu nilai. Iya, Oh, tinggal KPU. Kayak kenapa? Enak, Parantos, Bu. Halo, cek. Tes. Halo, Kak Kuping, Ibu Sri. saya Ical. Hai, Samud. Oh iya, berarti sinyalnya. Aku pikir Mohon, siap. Ya, jadi nanti terakhir lepas tuh. oh, terakhir nanti tugas Bapak Ibu panitia itu adalah menerima nilai, mengkoordinir nilai supaya nanti nilai ini nanti diambil oleh para wali kelas ya. Jadi nanti setelah selesai panitia PAT mengecek nilai apa saja yang sudah masuk ke email arsip untuk diambil oleh para wali kelas. Mungkin konsepnya seperti itu, Ibu Sri. Dan terakhir saya sampaikan untuk wacana rancangan ya. Ini kalau rancangan kepenelitian ini sebetulnya sudah fix, sudah di ACC Bapak Kepala Sekolah, cuman hanya tinggal dibagikan SK-nya nanti. Insya Allah di hari kalau kita ada tatap muka di sekolah. Ini saya sampaikan dulu untuk susunan rancangan kepanitiaannya. Untuk susunan kepanitiaan PAT ini, insya Allah penanggung jawabnya Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ketua Pelaksananya Ibu Dr. Ana Sri Haryani, Sekretarisnya Ibu Ade Maria, Bendaharanya Ibu Lina Andriani, Koordinator Soal dan Nilai Ibu Fitri Kurnia, untuk kelas 10. Untuk kelas 11-nya Koordinator Soal dan Nilai itu Pak Musli, dan terakhir kesekretariatan dan perlengkapan itu nanti Bu Ayuli SPD ya, nanti kaitannya dengan membantu sekretaris dan juga perlengkapan yang sekiranya dibutuhkan seperti ATK dan yang lainnya. Nah, di sini tidak ada apa namanya tidak ada proktor, tidak ada teknisi karena pelaksanaan PAT-nya dilaksanakan secara virtual dan tidak menggunakan server, jadi langsung melalui WA gitu. Ya, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Sri Haryani untuk mungkin nanti atau teman-teman lain jika ada pertanyaan atau masukan, mangga silakan. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas paparannya terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan 11 siswa SMK Negeri 1 Jatisari tahun pelajaran 2019-2020. Aduh, saya jadi deg-degan ini. Mana kita jarang ketemu, kemudian tadi di susunan kepanitiaan juga sebagai ketua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah bisa saya laksanakan dengan keterbatasan dan kekurangan saya saat ini. Tapi alhamdulillah selalu Pak Den ya di Iya, insya support Allah ya. Ibu, mohon. Pak Denny, ada Neng Fitri, jadi ayah Pak Mus, oke. Kemudian persiapan seperti proposal mungkin bisa dari pas kemarin ya, penilaian akhir semester. Semua kan datanya ada di Neng Empit ya, Neng Empit, Neng Empit ada Neng Empit. Mohon Ibu Iya, harus. Neng Empit, Bu Ade Maria, Neng Ade, nanti proposal ataupun persiapan bisa kita lihat dari
Neng Fitri karena Neng Fitri waktu kemarin menjabat sebagai sekretaris, kemudian untuk bendahara keperluan untuk pendanaan waktu pas memang saya mematangkan tapi semuanya itu ada di arsipnya Neng Fitri. Pendanaan itu ada di sana. Nanti Neng Lina Andriani bisa melihat di sana. Kemudian eta heula manawi Pak Deni ya nu tiasa ditinggal di persiapan atau di proposal di panitia akhir semester kemarin ya untuk melaksanakan PAT ini. Neng Ade, aya Neng Ade. Bu, nanti di sini Bu Ade Maria, Bu Ade hadir, Bu Ade. Bu Ade di sini ada absensinya. Nah, maka Bu Ade mau ada yang disampaikan, ditanyakan? Silakan, mangga. Saya japri aja ya Pak kalau belum mengerti. Oh iya, nanti Ya. Bu Ade nanti membantu Ibu Sri Haryani dan juga intinya mungkin kepanitiaan ini karena ini baru kita menyampaikan secara pikon. Jadi saya sampaikan dulu, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di sekolah. Misalkan hari tanggal 2 misalkan hari Selasa, ini hanya contoh saja. Nanti kita bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan, mungkin Bapak Kepala Sekolah juga ada yang hendak disampaikan. Sekaligus nanti mungkin perlu ada yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Ibu Panitia, silakan. Yang pasti nanti utamanya menurut saya untuk PAT kali ini secara actionnya itu yang urgentnya pertama adalah jadwal, kemudian jadwal sudah ada Ibu Sri dan Ibu Ade di contoh pas tahun kemarin. Apakah komposisi hari dan mapelnya mau dirobi, mangga. Tapi kalaupun tidak jadi masalah. Tapi yang pasti mungkin yang diganti tanggal pelaksanaannya gitu. Misalkan hari pertama pas kemarin PKN agama. Nah, apakah mau sama hari pertama itu? Ya mangga. Dan jadwal ini perlu di-share secepatnya karena nanti hari Rabu kan rencananya kita wacana udah akan mulai. Jadi dua mapel itu linknya harus sudah atau naskahnya soalnya harus sudah ada di email supaya nanti bisa diambil oleh Bu Pit dan Pak Mus seperti itu. Nah, terus kemudian juga masalah karena kita sifatnya online, jadi sulit untuk membagikan kartu, tapi tetap nanti Ibu Ade Maria harus punya database siswa kelas 10 dan kelas 11. Ini diperlukan jika nanti untuk pengiriman nilai ya. Jadi misalkan nanti anak ingin mengetahui nilai, itu mereka harus punya kode. Jadi nanti seperti pengumuman kelulusan kelas 12. Kalau pengumuman kelas 12 itu nanti mereka mengirimkan kode username dan nanti ada email balasan dari Google yang berisi yang berisi nilai anak-anak. Jadi saya sarankan tetap membuat kode peserta gitu Bu Ade. Entah diambil dari NISN apa mau dibuat sendiri pengkodeannya mangga telangkung. Yang pasti setiap anak mengetahui nanti kode pesertanya seperti apa dan bisa di-share oleh para wali kelas di kelas masing-masing. Seperti itu. Terus kemudian untuk Bu Lina Andriani nanti tadi alhamdulillah memantap sendiri yang kemarin bendahara. Nanti dokumen-dokumennya ada di Bupit dan nanti Bu dibantu oleh Bu Ade dan Bu Lina Andriani dibantu oleh Ibu Ayulia ya untuk kesekretariatan dan perlengkapan. Mungkin sebelumnya juga saya ingin menceritakan sebetulnya ada beberapa Bapak Ibu guru yang kami tawarkan. Kenapa ditawarkan? Sebetulnya sih tidak usah ditawarkan karena ini sudah tugas sebagai dari seorang guru ya.
untuk menyenangkan PAT, namun abi teh bilih teraos bilingkin terpaksa atau napi nuju tetiasa gitu. Makanya aku abi di tawisan gitu. Ternyata ada beberapa rekan yang diberikan penawaran tidak bisa dengan alasan ada yang ibu rekan-rekan yang sedang hamil sehingga kondisinya kurang memungkinkan. Terus juga ada rekan-rekan yang berada di luar kota, jadi tidak bisa datang langsung ke sekolah, dikhawatirkan tidak bisa ikut action langsung karena terkendala di luar kota seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman yang bergabung di panitiaan sudah bersedia untuk menjadi panitia PAT. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan nanti SK-nya insya Allah kalau memang ingin disampaikan atau bertemu di sekolah mangga. Yang pasti nanti jika tidak bertemu di sekolah pun kita bisa tetap berkomunikasi secara virtual seperti itu. Dan untuk Bupit dan Pamus seperti biasa nanti mengecek soal-soal. Kalau kemarin kan Bupit sudah men-share ya soal yang masuk di arsip. Nah, berarti sekarang dibagi dua. Bupit yang kelas 10-nya menginfokannya, Pamus kelas 11 seperti itu. Menawi seperti itu Bu Sri Tambihana. Mangga nu Bapak Ibu nu sanes bilai patarosan dari Bu Lina Triani, Ibu Ayu. Silakan jika ada pertanyaan di Pikon pertama ini atau rapat pertama inilah, anggap aja rapat. Bu Ayu, ada yang mau ditanyakan? Kepada yang Ya, Bu. dan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oh iya, siap. Ya, di sini nanti sekarang nanti karena sudah tersusun, silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi dengan Ibu Sri Haryani. Nanti panginten Ibu Sri pilih aya kendala, mangga bisa konfirmasi di nyambari kabi semangga atau sawios-wios. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dulu dengan teman-teman di kepanitiaan. Kenapa saya tidak masuk di kepanitiaan? Sebenarnya secara keterikatan saya tetap terikat karena memang tanggung jawab di kurikulum ya. Namun di sini tidak dituliskan secara administrasi karena dikhawatirkan saya saat ini lagi membuat laporan persiapan KBM, terutama jika jadi KBM nanti new normal ya, perlu ada konsep pelaksanaan. Ya, ini mungkin hanya sekedar bocoran saja. Jadi kalau memang nanti dia di tanggal 13 Juli itu dibuka, kemungkinan akan dibagi dua kelompok siswa gitu. Katakanlah kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok A itu tiap kelompok itu bergantian. Misalkan kelompok A tatap muka di kelas, belajar seperti biasa. Kelompok B-nya daring. Nanti minggu depannya gantian. Kelompok B-nya tatap muka, kelompok A-nya daring, seperti itu. Ya, ini antisipasi saja kalau tanggal 13 Juli tahun ajaran baru di Kabupaten Karawang sudah dimulai. Dan kalaupun dimulai itu harus dibatasi, tidak. Jadi satu kelas itu maksimal hanya 16. Mungkin kalau di kita 18 karena kita konsep rombelnya kan maksimal 36. Jadi nanti dibagi dua per rombelnya seperti itu. Nah, ini perlu perhatian pemikiran yang cukup ekstra. Belum lagi nanti walaupun sekarang belum ada pembagian tugas tambahan, tapi kemarin saya tanyakan ke Pak Kepala Sekolah, masih harus tugas Wakasek dan Kaprok dulu untuk persiapan tahun ajaran baru. Jadi mungkin saya juga harus mempersiapkan jadwal juga. Nah, oleh karena itu saya percaya Ibu Sri Haryani, Ibu Ade, Ibu Lina, Ibu Bit, Ibu Musri, dan Bu Ayu insya Allah bisa melaksanakan PAT ini dengan baik, dengan lancar.
karena yang paling penting adalah mungkin komunikasi ya. Untuk konsep mudah-mudahan sekarang sudah dipahami semua sehingga nanti tinggal action saja. Oke, seperti itu ya Bu, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu, Pak Mus. Ada yang mau disampaikan Pak Mus? Pak Mus hadir atau lagi masih di jalan? Oh iya Bang. Oh iya. Hadir. Ya turut Kang Mus. Nanti Pak Mus juga ini double casting sama panitia PPDB. Tadinya Billy keabotan, Ku Abi tawiskan siap, suruh Kang Mus siap insya Allah. Karena memang Kang Mus juga punya Alhamdulillah. tanggung waler di kurikulum gitu. Ya turun Kang Mus. Alhamdulillah. Nuhun pisan. Ibu Pit, beri diudengakeun Ibu Pit. Dan Gimana Bu Pit? Subang aman? aman-aman. Oh, jadi Subang ning gelis teh. Buhun, Bu. Iya. Kumaha semprong? Yakin insya Allah berkas PAT bikin tun di grup ya panginten ya atau napi bade japri. Mangga langkung bade di grup mangga, bade ka industri tenapi ke Bu Ade mangga. Bade di Japri oke mangga, akhir kanggo dipelajari teman-teman gitu. Oke, siap. Paden, Iya, Bu. rupanya untuk jadwal mah teu kedah dirobih ya atau saya ngiring eta nu kamari pas teh ya supados Oh. kan mantan waktosna ayeuna samporet pisan ya kaping Oh, laras. kaping 30 hiji kirang langkung 3 dinten deui jantan Bu Neng Ade jadwal mah urang ngiringan anu pas wae panginten gitu. Terus panginten anu ayeuna mendesak teh jadwal naon deui namanya password ya. Password naon tadi Paden anu kedah ngangge tiasa nganggo NP. Iya, kode peserta apa Bu? Kode peserta panginten itu yang mendesak ya saat ini ya. Sampai nanti kan tanggal 3 siap peluncuran itu teh harus sudah siap ya. Laras. Mohon, nah eta panginten terasna soal anu kanggo dinten ngawitan paling teu parantos aya. Tos lebet atuh Neng Pit eta anu kanggo nu dinten ngawitan naon agama sareng bahasa Indonesia ya Paden. Dinten pertama teh kapungkur pamit lepat mohon. Kin upami teu acan lebet, misalkan ku panitia sudah sepakat launching jadwal seperti sudah ada, nanti di iya Bu Pit sareng Kang Musnya di toel rancangan untuk acan lebat gitu. Oh, mohon anu kanggo Di Japri mohon. Pertama ya per hari pertama Mohon. dan kedua panginten anu kedah ieu mah. Mohon Bu gitu. Dah hanya soalnya juga hanya 10 sih insya Allah tidak terlalu banyak. Paden oke Mohon Bu enggak. Mungkin mengumpulkan anak-anak siswa ke sekolah itu setelah selesai PAT atau kumaha Paden ya? Supaya kan di sini ada jadwal PPDB juga tentang 8 sampai 12 Juni sedangkan kita 3 sampai 10 Juni. Mohon laras. Ada beberapa hari anu bentrok ya gitu. Makanya upami ningal tapi di-share ieu nya Bu, jadwal PPDB sakedik. Kin urang sami-sami tangtoskeun pengumpulanna kalasan di dieu aya da di web sekolah nganggo jadwal tapi di nah ini pada sengkin aya bayangan kako pengumpulan lembar jawaban. Nah ini kita Nah ini ada di web sekolah, ada jadwal PPDB. Nanti Bapak Ibu bisa juga melihat ke sini supaya tidak berbenturan. Nah, aku abi diagengkeun. Nah, janten kumargi tahap 1 teh ngawitan daftarna ping 8 dugi ping 12 di pendaftaran PPDB. Walaupun PPDB secara online mandiri, tapi kemarin ketika rapat panitia PPDB
itu panitia tetap standby di sekolah karena khawatir nanti ada calon peserta yang tidak mengerti, jadi minta bantuan ke sekolah kita. Kesulitan. Mohon. Nah, berarti di dia 812 teh pasti seueur jami di sekolah lah, siswa calon peserta. Banyak orang lah siswa Mohon. calon peserta ya. 812 teh pamit lepat mah kapi dinten kali 12 Juni teh dinten Jumat. Dinten Jumat ya. Mohon. Berarti dinten Senin dugi dinten Jumat eta PPDB terasna di jadwal teh aya jadwal uji kompetensi tapi rupina teu tiasa dilaksanakeun Bu karena opsina ieu mah upami darurat Covid-nya dicabut kumargi ieuna diperpanjang status daruratna. Mohon. Berarti murang kali atau calon pendaftar ka sakola deui kaping 23 kanggo daftar ulang. Nah, berarti kita aman di antawis kaping Senin payuna berarti kaping 15 Juni. Nah, 15 Juni dugi 19 Juni Bu tentang pengumpulanna. Eta insyaallah teu aya kegiatan di sekolah. Mohon. Oh, dah kita PBMT di ke akhir Juni ya Pak Den ya? Mohon leres. Kanggo kenaikan kelas. Maksudnya kayak upami misalnya aya waktu kene di kaping sabaraha 15 di kaping 18 biasa ngempelkeun di antawis eta. Nanging upami mungkin kenaikan kelas kaping sabaraha sih? Pembagian rapotnya titimangsa ping 19 Juni Bu. Oh, 19 Juni berarti rentang ngampulkan nilai kaping 15 mah moal mendesak deui engke rencangan kanggo ngoreksi terus kanggo pengumpulan nilai, kanggo ngasih rapot. Masa teh upami jadwal PAT kan 8 dinten. Pas sabaraha dinten ya Pak Den? Upami dipadatkeun tiasa henteu maksudna gitu. Misalna sadinten 3 mapel, tilu mapel janten waktosna PAT eta singkat gitu, singkat terus satu acan kaping 10 terus biasa dikempalkeun gitu Pak. Tapi murang kali tiasa unggal dinten ya ka sakola pami kitu mah nya. Tah mohon janten diutamikeun mah ka sakolana mung sakali Bu. Sakali ya. Mohon tapi kadang ngatosan rengse heula nya. Mohon tapi tiasa wae kieu kan misal mudah-mudahan sih salsenan teh dugi kaping 10. Atanapi tiasa wae sadinten langkung ti 2 mapel margi kan didamelkeunna kan di bumi ya. Di bumi waktuna panjang gitu. Mohon janten misalkan tiasa 3 mapel lah gitu. Tiasa 3 mapel tah janten mungkin upami misalkan kaping 3 dikawitan kaping libur ge teh seus-seus diangge pangintennya da kan didamelkeun di bumi gitu nya. Mohon. Misalkan kaping dinten mingguna kaping 7 tos selesai gitu Bu. Mohon. Tah tiasa wae mungkin ngempelkeunna pada saat PPDB. Cuman skenariona upami lepat mah ruang PPDB teh di ruangan caket lapangan poli, ruang nu biasa diangge PPDB. Tah tiasa wae mungkin pengumpulanna lewat gerbang payun janten teu berkumpulna teu seueur gitu. Mohon janten mungkin aya laras aya waktos ngoreksi sareng wali kelas nginput nilai kanggo rapot gitu. Mohon. Upami ngawitan kaping 15 mah mendesak deui ngawas. Laras. Jangan margi ditimangsana kaping 18. Ninga ditinggal heula we engkeun panginten ya deng Ade Maria jadwal anu pas engkeun sadinten 3 mapel misalnya mudah-mudahan kaping 7 terus beres, kaping 8 murang kali terus biasa ke sekolah gitu, 8 lah. Mohon mangga. Sadayana kelas. Mun gitu panginten ya Pak Den ya. Mohon Ibu. Upami kaping 15 mah mepet teuing Mati laras. Mohon emotan abi gitu sih. Nyaina upami mangga kin jadwalna
Halo. Berarti konsepnya dipadatkeun wae nya punya. Berarti sadinten 3 mapel, sadinten 3 mapel teras mungkin pengumpulannya mudah-mudahan tiasa di minggu kedua Juni gitu. Awal minggu kedua Juni, awal pekan kedua supados aya waktos kanggo marios. Teknis pengumpulan mungkin kada aya pengumuman anak-anak untuk pengumpulan soal harus lewat gerbang depan atau samping pom, jangan lewat gerbang lama gitu. Biasanya sih tiasa gitu saur abdi mah. Hmm. Oh gitu Ibu. Sementara konsep Ada pendahuluan seperti itu. pengumpulan kerja. Nuhun. Lembar jawaban. Mungkin mudah-mudahan tiasa awal pekan kedua. Mangga Bapak Ibu Nusanes masih aya deui? Soalnya ical kecandak angin. Oh, mau. Sedap. Mangga Bapak Ibu Nusanes aya deui nu bade diuningakeun? Bu Mohon. cukup. Ieu suanten padeni ical aya pada Oh gitu. lelep. Kayak coba abdi ngangge iya kadikti ngangge handphone. Kang Bu Rina Andriani, Bulin hadir? Paden, Ya Bu. isu Mohon, Bu Sri. suanten pertanyaan. Oh iya sok abdi ngangge ngangge HP ayeuna. Ka kuping? Sinyalnya kirang saya rupina ieu. Ka kuping suatan abdi Bu. Mudah-mudahan Kak Kuping abdi nganggo HP. Nganggo Bu Lina Andriani ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Halo. Halo, Bu. Mangga Bu Lin. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Bu Sri. Kak Kuping. Halo, Assalamualaikum. Suanten abdi. Sinyalnya kirang saya Paden. Suantana lep-lepan. Nah, nembe. Ya, iya abdi Ya. nganggo HP ya. Janten nyariosna di angkatna di HP. Atanapi utamina mah panginten kin Neng Fitri nge-share anu proposal atanapi persiapan pelaksanaan waktu pas kanggo Neng Ade Maria atanapi tiasa di grup. Iya, mohon. Mohon tiasa Bu seperti itu. Mana tuh margi waktosna tos siang ya. Tadi sesuai jadwal hanya 1 jam untuk pemaparan. Saya cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa diteruskan di grup WA panitia. Upami bade kempelan di sekolah sumangga di dinten Salasa pergi kaping hijina tanggal berem. Tapi nu tapi mah mudah-mudahan kaping hiji tos aya jadwal. Dan mungkin kaping 2 tos siap naon wae jadwal nu kedah disanggakeun ka rekan. Itu aja ya. Mungkin Bu Sreninya Ibu Sri nuju masih ada. Rupina kuotana saya panginten dia sinyalna keluar. Oke, gitu aja ya. Kang Mus, yang mau disampaikan?
Ya, Pak Den. Ya, turun Bu Mus, Supit, Bu Lina Andriani. Bu Lina hadir, Bu Lina. Halo? Halo, Bu Lin. Iya. Halo? Ya, udah Pak Den, terdengar. sinyalnya. Ya, Bu Lin, jelas. Oh, Suaranya terdengar. iya. Ya, nanti paling nanti japri aja lah Pak Den ya. Ya, maka nanti di grup panitia aja ya. Iya, iya. Tapi konsep pelaksananya udah ya bayangan kan ya, seperti apa. Iya. Turun, Bu Lin. Bu Ade, hadir, Bu Ade. Hadir Pak Den. Ya, nanti diteruskan di WA aja ya. Baik, karena waktunya sudah siang, saya cukupkan dulu rapat persiapan PAT tahun ini. Saya teruskan di WA ya. Alhamdulillah semua yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Dengan kegiatan berjalan lancar. Jangan, berarti nanti Kang Mus sama Bu Fit udah mulai dipisah ya laporannya pada konsennya lebih fokus itu 10 sama kelas bisa di share-nya berbarengan cuma yang kelas 11 Bu Fit kelas 10 kita bisa di share grup SMK pada patokan. Tahu Kamus? Ada sebut dulu. Oh, sinyal malam. Ya udah nanti kita teruskan di WA aja ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.